Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan semua, eh, yang saya banggakan, jika memungkinkan untuk open camera, tolong open camera. Jadi biar kita bisa saling pandang daripada kita hanya lihat foto yang tak bergerak. Oke, selamat sore menjelang malam atau sudah malam sekarang sudah setengah delapan ya, sudah selamat malam. Pak Aryajid, Mas Hadi, ada Mas Not, Kang Cecep Hidayat, Bro Luther, terus ada Teh Rima, Bro Diba, Bro Dimas, ada Bro Darmawan, oh, terus siapa nih? Ada Om Ari TRS, ada Bro Nova, ada siapa nih Mbak Ika ya, Bro Roberto Sergio, Bro Dance, ada Bro Bendum, Arjan Army, terus ada Bro Rudi Harsa. Oke, saat ini ada 18 orang yang hadir di Zoom ini. Semoga nanti sambil berjalan ada lagi yang lain bergabung. Ya silahkan yang bisa ketik-ketik di grup untuk colek-colek supaya pada bisa join di Zoom kita malam ini. Biar kita bisa saling mengenal lebih dekat. Karena tak kenal maka tak sayang katanya begitu. Jadi malam ini sesuai dengan permintaan kita lakukan Zoom kembali untuk ya memperkuat ya istilahnya untuk pemahaman tentang gerbang wirausaha itu apa. Karena mungkin dari kita sebagian masih ada yang belum mengenal atau belum paham apa itu gerbang wirausaha begitu ya. Jadi supaya lebih memahami apa itu gerbang wirausaha sehingga lebih lebih sepenuh hati untuk mewakafkan waktunya membangun organisasi ini sehingga organisasi ini bisa memberikan manfaat ya, manfaat buat tentunya para pengurus, para anggota dan harapannya tentu juga buat masyarakat gitu ya. Karena tentunya di sela-sela keluangan waktu kita ya kita paham bahwa masing-masing dari kita punya kesibukan pribadi ya terkait dengan kepentingan mungkin kantor, kepentingan usaha, kepentingan keluarga, ya itu memang prioritas masing-masing tentunya saat ini. Nah, kita berharap tentunya gerbang wirausaha ini akan menjadi salah satu prioritas juga nanti ke depannya. Jadi setidaknya teman-teman ketika menyatakan bersedia, berkomitmen untuk bergabung dengan organisasi ini, teman-teman akan ikhlas untuk memberikan waktunya, sehingga akhirnya harapan saya tentunya hasilnya akan lebih maksimal ya, lebih optimal. Jadi tidak hanya sekedar ikut atau ikut-ikutan atau dipaksa ikut. Nah, ini lebih parah kalau nanti teman-teman merasa dipaksa ikut. Misalnya yang merasa dekat sama Bro Dimas, ditarik-tarik sama Bro Dimas, karena nggak enak sama Bro Dimas, akhirnya ikut, gitu kan. Nah, yang sekedar ikut-ikutan karena dipaksa ikut ini yang saya nggak ingin berharap, gitu ya. Istilahnya saya lebih berharap teman-teman memahami, mengerti apa itu gerbang wirausaha, dan teman-teman setuju dengan visi misinya, dan teman-teman menyatakan ya sudah ayo saya wakafkan waktu saya untuk bersama di gerbang wirausaha sehingga hasilnya akan lebih bermanfaat dan insya Allah berkah ya buat kita semua. Amin. Oke, sebentar saya sambil siapkan presentasinya sebentar. Jadi teman-teman ya screen share. Oke, ini. Oke. Oke, sudah muncul slide-nya. Sudah kok, yuk. Mesin gantung. Kalau bisa yang gantung. Oke, Kenapa sudah baru muncul? muncul. Jadi apa itu gerbang wirausaha ya? Eh, Gerbang wirausaha ini bertujuan untuk memberdayakan wirausaha untuk ya masa depan ya yang kompetitif, yang saat ini sangat kompetitif.
Jadi misi kita adalah membina ekosistem wirausaha yang inovatif dan kompetitif. Ini secara lebih detail gitu ya. Jadi gerbang wirausaha ini jadi perkumpulan gerakan pengembangan. Jadi gerbang itu kalau misalnya teman-teman yang belum paham, gerbang itu apa? Itu singkatan sebenarnya. Gerbang itu gerakan pengembangan. Jadi akronim dari apa namanya pengembangan ya, gerakan pengembangan Wirausaha Pagi Nusantara. Jadi kita singkat dengan gerbang wirausaha gitu ya. Singkat ceritanya apa sih gerbang wirausaha itu? Ya kita ingin membantu untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru dan juga mengembangkan wirausaha-wirausaha yang sudah saat ini sudah ada gitu yang mungkin sudah terjun di dunia wirausaha belum bisa lebih berkembang usahanya ya. Nah, itu harapannya. Berkembang itu seperti apa ya, Mak? Pasarnya lebih luas. Kalau bicara omset, omsetnya meningkat. Itu harapan kita gitu ya. Nah, tujuannya ya kita ingin membangun ekosistem atau jaring kewirausahaan. Itu tujuannya. Nah, fokus kita kemana? Yaitu fokus kita adalah pengembangan keterampilan, ya, juga meningkatkan akses ke modal, terus membina kolaborasi antar pemangku kepentingan dan juga kita di sini adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kewirausahaan. Itu secara garis besarnya ya. Nah, gerbang wirausaha ini sudah berbentuk badan hukum ya, jadi berupa perkumpulan ya, teman-teman semua. Jadi kita itu inisiasinya memang kita mulai dari akhir tahun kemarin ya, 10 November 2024. Namun pengesahan Kumhamnya Kumham waktu itu ya bukan Kumham ya, sudah Kemenkum ya. Jadi Kementerian Hukum itu tanggal 30 Januari. Jadi awal tahun 2025 kemarin. Jadi secara legalitasnya saat ini gerbang wirausaha itu berbentuk eh, perkumpulan berbadan hukum. Dalam perkembangannya kita mendirikan organisasi sayap atau pendukung, kita punya koperasi dan juga yayasan. Ya, kita sudah mengembangkan dua organisasi sayap lah, mungkin kalau istilah partai partai politik itu kan ada organisasi sayap lah ibaratnya sesuai dengan fungsinya. Jadi yang yayasan tentunya harapan kita untuk kegiatan sosial dan koperasi untuk kegiatan usaha bersamanya, perekonomiannya, ekonomi bersamanya itu di koperasi. Nanti kita bahas lebih detail ya. Itu badan hukum. Nah, visi kita ini ya tadi mewujudkan ekosistem wirausaha yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Ini bahasa langitannya lah gitu ya, bahasa eh, kita gitu. Nah, terus misinya ini ada 5. Jadi terutama tadi mendorong pengembangan wirausaha, membangun jaringan, memperkuat akses permodalan, terus meningkatkan kesadaran dan budaya kewirausahaan, terus yang terakhir mewujudkan kewirausahaan berkelanjutan. Nah, misi ini ya diterjemahkan lagi ya menjadi tujuan perkumpulan tadi ya. Pertama, mengembangkan kapasitas wirausahanya, membangun jaringan dan kolaborasi strategis. Terus yang ketiga, memperluas akses permodalan dan teknologi. Yang keempat, meningkatkan kesadaran budaya kewirausahaan. Yang kelima, mewujudkan kewirausahaan yang berkelanjutan budaya saing. Nah, 5 tujuan ini kita tuangkan menjadi fungsi, jadi ada 10 fungsi. Ya, fungsinya apa? Fungsi edukasi, yaitu kaitan dengan pengembangan SDM. Fungsi inkubasi dan fasilitasi wirausaha di sini adalah tempat untuk kita melakukan pendampingan. Ya, terus ada fungsi advokasi dan regulasi. Di sini kita fungsinya memberikan perlindungan hukum gitu dan bantuan hukum arahnya ke sana. Terus yang keempat kita fungsi penguatan jaringan ya kemitraan. Jadi di sini kita fungsinya membangun jaringan yang kuat antar anggota perkumpulan dan mitra strategis ya. Jadi di sini juga fungsi untuk memfasilitasi kolaborasi ya yang saling menguntungkan dan memperluas peluang bagi semua pihak. Terus ada fungsi kelima, fungsi digitalisasi dan teknologi. Di sini ya kita ingin memfasilitasi ya, memanfaatkan kemajuan teknologi digital saat ini ya. Terus fungsi pemberdayaan masyarakat dan inklusi ekonomi
Jadi di sini kita fungsinya pemberdayaan masyarakat yang kurang terlayani. Jadi memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama ke sumber daya dan peluang yang ada gitu ya. Jadi di sini termasuk apa ya istilahnya ya komunitas-komunitas lah ya misalnya kaum-kaum marginal gitu ya. Terus kita ada fungsi keberlanjutan dan pengembangan usaha hijau. Ya, di sini kita berkomitmen untuk menerapkan praktek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Terus fungsi ke-8, kita fungsi peningkatan daya saing global. Gitu. Kita ingin anggota atau usaha-usaha itu memiliki pasar global, daya saing di tingkat global, jadi nggak hanya di lokal. Karena ya kita tahu pesaing kita ini sekarang bukan tetangga sebelah, tapi negara sebelah, negara lain gitu pesaingnya ya. Terus fungsi sosial dan kepedulian terhadap komunitas. Terus terakhir adalah fungsi pengelolaan dan pengembangan organisasi. Nah, 10 fungsi ini kita turunkan menjadi dalam pengembangannya adalah menjadi struktur kita nanti ya. Jadi sama ya, di sini fungsi ini nanti bisa dibaca, nanti slide ini saya bisa share. Ini secara fungsi dan kita memiliki ada 10 program utama ya, turunan dari fungsi-fungsi itu. Jadi bagaimana kita yang pertama menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, terus membantu akses permodalan dan investasi, membangun jaringan tadi dan kolaborasi, mendorong pemanfaatan teknologi dalam kewirausahaan ya, terus meningkatkan kesadaran dan budaya kewirausahaan, terus tadi ya sama ya mewujudkan bisnis berkelanjutan dan berdaya saing, memberikan pendampingan dan konsultasi bisnis, terus mendorong regulasi yang mendukung wirausaha, terus melaksanakan kegiatan sosial, terus terakhir membentuk dan mengelola lembaga atau badan usaha pendukung. Singkatnya program utama ini sebenarnya kalau orang bicara apa sih kegiatan dari gerbang wirausaha, kita bisa singkat menjadi 3 hal sebenarnya. Jadi kita di sini melakukan pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan. Jadi 3 hal itu yang kita lakukan. Kalau bicara tentang singkatnya gitu ya. Jadi kita di sini sungguh pun dari sebagian dari kita adalah basisnya atau asalnya dari lembaga pelatihan atau lembaga eh, apa istilahnya lembaga kursus. Mungkin ada dari kita yang memiliki usaha-usaha pelatihan. Nah, pelatihan bukan menjadi satu-satunya kegiatan utama kita, tapi di sini kita ada pendampingan, jadi kita ada juga pemberdayaan, ya. Nah, di tahun ini, di tahun 2025 hingga 2026 ini, anggaplah ini sebagai jangka pendek dan menengah kita eh, memang di tahap ini adalah masih di fase 1 dan 2 ya. Kita masih sosialisasi keberadaan gerbang wirausaha. Jadi kita masih mensosialisasikan tuh apa itu gerbang wirausaha dan apa manfaatnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terus kita saat ini udah menginjak ke tahap 2 dan 3 yaitu pembentukan kepengurusan DPP, pembentukan kepengurusan wilayah juga di tahap 3. Dan ini sekarang kita lagi coba perkuat ya DPWP dan DPW. Targetnya kita ingin di jangka pendek ini adalah di tahap kelima nanti kita bisa melakukan deklarasi secara nasional ya. Jadi kemarin kita mentargetkan di Agustus, ternyata kita belum siap di Agustus, sehingga kita undurkan. Semoga kita bisa deklarasi di 2 November nanti ya, harapan kita. Itu agenda kita jangka pendek. Nah ini sekilas pembina kita. Ya, sungguh pun kita sudah punya pembina ya yang tapi beliau-beliau ini tentunya punya kesibukan dan kita memang sampai hari ini masih belum memiliki apa ya waktu kecuali yang sudah kita sempat audiensi dengan kepala utusan khusus Presiden bidang UMKM ya. Eh, Pak Ahmad Ridha Sabana sempat kita udah audiensi untuk dengan kepala staf beliau masih sangat sibuk jadi kita belum sempat untuk melakukan audiensi. Nah, ini beberapa penasehat kita, tapi beberapa kayaknya tidak aktif ya karena mungkin kesibukan juga. Itu di jajaran pembina dan penasehat kita ya. Nah, di jajaran organisasinya, nah saat ini ini masih dalam
penyempurnaan ya struktur kepengurusan kita. Nah, nanti kita bahas detail. Yang jelas tadi sesuai dengan fungsi tadi ada 10, kita turunkan eksekusinya atau pelaksanaannya melalui representasinya di kepengurusan ya. Jadi kita punya 10 wakil ketua umum yang membawahi bidang-bidang. Kita ada bidang 1 sampai bidang 10 ya. Nah, di masing-masing bidang itu terbentuk struktur kompartemen dan struktur departemen. Jadi struktur terkecilnya departemen ya. Jadi kompartemen itu membawahi beberapa departemen. Jadi dalam satu bidang itu ada beberapa kompartemen, di masing-masing kompartemen ada departemen-departemen. Jadi strukturnya seperti itu. Nah, pada kesempatan ini yang telah hadir tadi sekilas saya lihat ada Pak Haryajid ya. Terus ada yang lain nampaknya belum sempat hadir. Ada Bro Luther ya sudah hadir. Yang Megasari, John Harry, terus Setio, Gago, Agung Jati Tirto, Herdi, Doni, sama Dimas ya, Wakau 10 yang sudah bergabung. Ini secara struktur kita saat ini ya. Jadi Pak Aryajid saya minta untuk membantu membidangi mengkoordinasikan bidang akses pemodalan dan investasi. Terus ada Bro Luther di bidang advokasi dan regulasi ya. Terus ada Bro Dimas yang menangani pengelolaan organisasi dan keuangan. Jadi memang yang mengoprak-oprak kepengurusan, memfinalkan pengurusan ini ya Bro Dimas karena itu di bawah tanggung jawab beliau ya. Nanti secara detail masing-masing bidang job desk-nya apa, masing-masing kompartemen dan departemen nanti kita bahas berikutnya. Oke itu. Nah, secara tingkatan struktur organisasi kita membangun strukturnya seperti ini. Jadi di tingkat pusat kita menamakannya Dewan Pimpinan Pusat, di tingkat wilayah which is itu adalah provinsi kita membuat Dewan Pimpinan Wilayah. Di tingkat kabupaten kota kita membuat Dewan Pimpinan Daerah ya. Kita berharap struktur ini pada akhirnya harapan kita nih bisa sampai tingkat kelurahan desa harapannya. Nah, selanjutnya kita saat ini ya namanya organisasi kewirausahaan tanpa usaha tentu keniscayaan ya. Ya kita pengen membentuk usaha istilahnya mengajarkan wirausaha tapi kok nggak punya usaha gitu kan. Nah, rasanya nggak pas, rasanya kurang nggak afdol ya namanya kewirausahaan kita sendiri harus bisa membentuk usaha. Nah, saat ini ada 5 area yang kita akan coba lakukan. Fokuskan dulu di tahap awal ini. Tadi terkait dengan fungsi pendidikan dan pelatihan kita membentuk Gebang Wirausaha Akademi di sini nanti. Karena core dari kita adalah di sini kan awalnya adalah bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan ya, untuk peningkatan keterampilan ya. Nah, terus unit usaha kedua adalah Gerbang Wirausaha Digital. Ya, ini yang mengelola kita udah punya platform digital ya. Tadi kalau nggak salah saya lihat ada Diba ya. Terus ada gerbang wirausaha untuk sembako. Jadi ini sembako ini lebih ke retail ya. Kita lagi mengembangkan warung-warung GW ya. Jadi UMKM lah, usaha-usaha berupa warung misalnya toko kelontong ya, warung kelontong. Nah, ini kita sembako. Dan juga kita merintis pilot percontohnya proyek percontohannya ada di Semarang yaitu gerbang wirausaha hijau. Jadi di situ kita pengelolaan sampah dan integrated farming ya. Nanti detailnya nanti saya jelaskan. Terus harapan berikutnya adalah kita bisa membuat lembaga sertifikasi profesi untuk wirausaha ini ya. Ini yang kita akan coba rintis nanti adalah untuk mengajukan mendirikan sebuah lembaga sertifikasi profesi yang saya awalnya tadi saya membuat wirausaha secara umum tapi tak pikir-pikir mungkin kita akan fokus salah satunya sesuai dengan program pemerintah Kopdes Merah Putih ya. Kita akan buat LSP-nya wirausaha perkoperasian ya, koperasi. Karena
ada peluang ya 80.000 Kopdes merah putih dibangun saat ini. Tentunya butuh SDM ya. Nah, disitulah kita ingin bisa menghadirkan lembaga sertifikasi untuk pengurus-pengurus pengawasnya ya di bidang perkoperasian. Nah, itu usaha-usaha yang kita akan bangun di tahap awal ini gitu ya. Dan sudah kita mulai. Ya. Itu terkait dengan bagian usaha kita. Nah, kenapa koperasi? Karena lebih mencerminkan usaha bersama gitu loh. Sebenarnya bisa saja kita membuat PT-PT, tapi nanti kepemilikannya rasanya tidak apa ya, beda dengan koperasi. Kalau koperasi ini kan apa istilahnya kepemilikan kita semua anggota yang bergabung bisa menjadi pemilik gitu kan. Kalau PT kan paling cuma berapa orang yang bisa menjadi pemilik. Paling banyak mungkin 10. Tapi akan ribut kalau kita bikin PT ada 10 owner gitu. Kalau koperasi kan lebih manajemennya lebih apa istilahnya kebersamaannya lebih ada ya gitu. Apalagi sekarang pemerintah fokus dan concern dengan koperasi gitu. Koperasi banyak diberikan kesempatan untuk mengambil beberapa peluang gitu ya. Yang terakhir kalau nggak salah terkait dengan misalnya katakan pengelolaan eh, sumur minyak misalnya, pertambangan lah, koperasi diberikan peluang gitu kan, bahkan peluang-peluang lain lah. Jadi ada keberpihakan dari pemerintah saat ini terhadap koperasi itu. Jadi kenapa akhirnya bagian koperasi lah kita pilih. Oh, kalau nanti pada akhirnya koperasi punya PT-PT itu second apa istilahnya tahap kedua kita nanti gitu ya. Mungkin koperasi memiliki PT-PT silakan nanti ketika bisnisnya semakin kuat. Tapi untuk tahap awal ini untuk prinsip kebersamaan kita merumuskan badan usaha kita adalah berbentuk koperasi. Ya, ya memang anggota kita namanya koperasi kan anggotanya kan tidak sukarela ya basisnya. Jadi ketika orang bergabung dengan gerbang wirausaha itu bergabungnya di perkumpulan ya, karena di perkumpulan kita nggak ada pungutan-pungutan biaya-biaya ya. Nah, tapi ketika anggota itu ingin menjadi lebih dan dia willing to pay, mau membayar, dia bergabung di koperasi. Karena di koperasi kan ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Jadi ada biaya di situ. Nah, tentunya ada manfaat ekonominya. Tapi kalau di perkumpulan, dia nggak ada manfaat ekonominya. Lebih kepada manfaat apa? Misalnya jejaring, manfaat ya yang tidak berupa ekonomi lah ya. Mungkin itu. Nah, ini saya gambarkan kurang lebih ya ekosistem dan dukungan kita untuk terkait dengan pelatihan dan pendampingan ya. Jadi untuk usaha kita ya inputannya ini kan bisa dari kampus, dari pesantren atau dari masyarakat. Ya disinilah kita bagaimana melakukan pelatihan kompetensi ya dan kewirausahaan. Terus nanti ada sertifikasi. Nah, nanti ketika sudah pada tahap usaha ini bisa dikembangkan, kita dampingi ketika sudah memulai usaha. Pendampingan ini kan bisa berupa pendampingan manajemen, produksi, keuangan, pemasaran. Nah, dalam tahap pendampingan inilah kita berharap nanti kita bisa bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan bantuan permodalan ya. Ini ekosistem dukungannya. Nah, di tahap awal kemarin kita tuh sempat berpikir untuk eh ya kita tahu ketika orang memulai usaha itu kan selalu alasannya klasik ya modal gitu kan. Makanya kita sempat membuat skema ini tapi ini juga belum sempat belum berhasil kita jalankan yaitu calon wirausaha itu kita cari dari orang yang bekerja ke luar negeri. Jadi dia kan bekerja dulu ke luar negeri, dia apa istilahnya mengumpulkan modal, ketika dia kembali ke Indonesia baru memulai usaha. Makanya kan ada tagline itu pergi migran pulang juragan itu kan harapannya ketika dia pergi mencari pekerjaan di luar negeri, ketika dia sudah cukup modal, cukup dana,
ya dia baru pulang ke Indonesia dan menjadi wirausaha. Ini skema yang kita coba rumuskan waktu itu, melihat rame-rame kabur aja dulu gitu kan. Nah, ini kaitan dengan salah satu model bagaimana kita melahirkan wirausaha. Ini skemanya ya secara kurang lebih ya, skema pergi migran pulang juragan itu. Nah, mungkin ini dulu apa namanya eh, presentasi terkait dengan profil gerbang wirausaha. Mungkin ada diskusi dulu di sini sebelum saya apa istilahnya ada pertanyaan atau apa terkait dengan presentasi awal ini. Nanti saya coba masuk ke dua yang ingin saya coba diskusikan atau sampaikan ke teman-teman adalah kaitan dengan koperasi dan tadi ya di koperasi ada usaha apa saja eh, untuk bahan berikutnya. Tapi untuk sementara ini saya buka forum untuk kita coba berdialog, untuk coba kita memperkaya ini kita gitu ya bahan diskusi kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Yuk monggo monggo. Jangan jangan satu arah biar kita lebih interaktif. Atau kita mulai dengan perkenalan dulu. Silakan sambil memperkenalkan diri. Baik, Pak Ketum. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Salam kenal Bapak dan Ibu semua ya. Di sini ada Pak Ketum, Pak Hadif. Salam kenal Pak Luther. Kita pernah sekelas ya, Pak ya. Kemudian Pak Ian, Pak Roberto, Sergio, salam kenal Pak Masnot dan Bapak Ibu sekalian ya. Saya Hari Ajit. Nah, apa? Kalau saat ini saya Ketua LSP di Industri Pasar Modal dan saya ada beberapa LPK ya dan semuanya juga sudah terakreditasi. Ya, selain itu saya masih ada di industri pasar modal sebagai investor, ya ada KP ya, kemudian saya juga ada advisory di bidang keuangan gitu Bapak Ibu semua. Dan tadi bicara koperasi menarik, kebetulan saya lahir juga dari keluarga koperasi gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu tahu gedung di Sudirman gitu ya, namanya Wisma GKBI. Nah itu saya berkantor di situ dari 2000 ya. Nah, 2000 bergabung dengan Pak Rosan yang sekarang jadi Ketua Danantara dan Pak Sandiaga Uno. Kemudian saya sempat pisah dan berkantor di situ lagi sampai sekarang ya di 2010-an. Itu gedung yang dimiliki oleh koperasi di Indonesia. Jadi luar biasa kalau saya bilang. Gabungan Koperasi Batik itu ya, Ya, Pak Adit ya. betul Pak, gabungan koperasi batik itu gabungan dari 42 koperasi dan kebetulan ayah saya dahulu salah satu pengurus zaman dulu ya yang memegang di tahun 60-an itu karena ada 42 dia megang sebagai pengurus dan sudah nggak lagi gitu ya. Cuma saya lihat dari kartu yang tertera di tahun 60-an itu nilai setoran modalnya cuma 10.000. 10.000 10.000. Tapi simpanan pokoknya ya. ya simpanan pokok dan kayaknya udah nggak nyetor-nyetor lagi. Hmm. Kemudian saya beli seharga 35 jutaan dan itu setiap tahun lumayan saya dapat sempat 8 juta macam-macam lah. Artinya dari modal 10.000 itu bisa berkembang beranak pinak dan memiliki berbagai perusahaan pabrik bekerja sama dengan Korea, bekerja sama dengan Jepang dan bagus. Itu satu yang kebetulan saya sempat jadi konsultan di sana juga. Satu lagi kalau lihat Kosping Jasa itu ada kakak dari Pak Nur Basyah yang handle GKBI. Satu lagi kakaknya Pak Junet di Pekalongan ya, dan saya juga pernah main ke sana. Itu juga dahsyat koperasi simpan pinjam yang selalu setiap tahun bawa ribuan orang untuk berwisata dan koperasi yang masuk di unit di apa sempat diundang di Inggris pada saat ulang tahun koperasi dunia gitu, eh, asetnya sampai 17 triliun. Nah ini kalau emang ini menjadi besar gitu ya, insya Allah gitu ya. Ini ide atau cita-cita Pak Ketum ini luar biasa. Kemudian
saya pernah ya berkantor di situ, berteman dengan tokoh-tokoh koperasi ya. Jadi alhamdulillah nih kalau ini bisa berjalan gitu Pak Ketum. Dan terkait kepengurusan, saya belum ini ya, nanti mungkin mohon arahan dari Pak Ketum ya. Begitu aja dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryajid. Ya Pak, betul Pak. Jadi sebenarnya koperasi itu memberikan banyak peluang Pak ya. Saya lihat bahwa GKBI aja ya dengan gabungan dari koperasi-koperasi batik aja bisa punya properti yang luar biasa ya di Semanggi gitu kan. Saya pikir itu menjadi salah. Udah pada tutup Pak. Kenapa? Oh, pabrik batiknya di berbagai daerah udah banyak yang tutup. Tapi ya lumayan, asetnya udah 5 triliun lebih itu gedung. Ya, ya memang batik-batiknya sekarang banyak yang berguguran gitu ya. Tapi maksudnya itu ya kita nggak tahu. Cuma Ya, poinnya gini yang saya lihat bahwa saat ini ada keberpihakan pemerintah gitu ya untuk membangun koperasi atau memberikan peluang kepada koperasi begitu ya. Jadi momentum ini harusnya bisa kita gunakan gitu ya. Istilahnya apa ya terakhir kan ada mulai kebijakan untuk koperasi bisa mengelola tambang minyak gitu ya, mengelola sumur-sumur tua gitu ya. Dan saya melihat ada peluang itu. Saat ya, ini di setiap desa lagi dibangun koperasi Desa Merah Putih gitu kan. ya, Nah, memang cerita koperasi Desa Merah Putih itu banyak cerita lah di baliknya ya. Salah satunya bahwa cerita awal katanya kok setiap koperasi Desa Merah Putih akan dapat dana hibah sampai 6M gitu kan. Namun dalam perkembangannya ternyata nggak hibah, tapi mereka harus mengajukan pinjaman ke bank gitu kan. ya, Mereka harus punya bisnis, harus punya usaha gitu kan. Nah, tapi difasilitasi, jadi mereka bisa mengajukan untuk peminjaman dana lah lewat bank-bank negara ya, Himbara gitu kan. Nah, di sisi lain tadi ada isu SDM, karena tidak banyak orang yang memahami gitu loh tentang perkoperasian ini seperti apa. Nah, masalah buat orang lain tentunya bisa jadi peluang buat orang lainnya lagi gitu kan. Nah, disinilah saya melihat ada peluang. Oke lah, orang ada permasalahan terkaitan dengan itu. Kita bagaimana hadir untuk apa namanya membantu. eh, Makanya nanti saya akan saya coba sekilas presentasikan koperasi gerbang wirausaha itu usaha utamanya apa, usaha apa pendukungnya apa gitu ya, atau usaha tambahnya apa. Jadi kita ada 3 usaha, nanti saya coba jelaskan. Tapi yang jelas apa namanya kita ingin nanti kita bisa berkembang lebih lanjut. Saya ingin kita itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan produktif ya yang bisa tadi bermanfaat baik untuk kita yang terlibat juga untuk masyarakat gitu ya atau pihak lain. Itu sebenarnya semangatnya. Ya, saya tidak bermimpi terlalu jauh bahwa kita akan seperti koperasi yang punya gedung di Sudirman ya. Bismillah Tapi Pak. Insya Allah. kita ya, tapi kalau itu ya istilahnya itu apa istilahnya eh, ya bisa saja terjadi. Tapi tahap awal ini saya itu bagaimana intinya itu memfasilitasi, mewadahi teman-teman yang memiliki concern yang sama terkait dengan kewirausahaan untuk kita sama-sama di wadah ini Ya, dan kita sama-sama ayo kembangkan apa yang kita bisa kembangkan, gitu kan? Nah, saya sudah coba rumuskan beberapa usaha dan sudah inisiasi beberapa. Nah, saya ingin kita yang sudah bergabung ini ayo memahami dulu dan tahu job desk-nya masing-masing tujuannya mau kemana, ayo job desk-nya kita jalankan gitu kan. Ya, seperti Pak Haryajid, Pak Yarjid, ya ada di dunia itu. Nah, tentunya para UMKM yang nanti mungkin memerlukan gitu ya terkait dengan permodalan, mungkin kita bisa bantu mensolusikan gitu kan. Apa misalnya aksesnya kemana? Ya ini lagi kita coba rumuskan lah.
Jadi itu. Oke, terima kasih Pak Rejit untuk perkenalannya. Lanjut mungkin Bro Luther mungkin Bro. Ini saya coba di para WKU-nya dulu lah untuk berkenalan. Silakan Bro. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada ibunya ya. Selamat malam semuanya. Eh, baik, bagus sih kalau saya pikir ya, Ketua, mengenai program ini. Apalagi saya kemarin sudah coba ikut kita meeting mengenai rencana buka wirausaha Mart ya. Itu program koperasinya paten sekali itu kalau menurut saya ya. Tinggal bagaimana teman-teman mensupport aja, terutama untuk katakanlah kita cobalah berpartisipasi sebagai pilot project, bikin satu satu toko lah ya masing-masing ya. Nah, itu good banget itu saya pikir kalau memang mau program koperasi kita berjalan ya, karena jarang ada sih sebenarnya supply chain yang dia kasih tempat, kasih barang dengan hanya kita modal tempat saja. Jadi mungkin ini bagus Pak Ketua, saya sih dukung banget lah. Mudah-mudahan WP apa gerakan apa wirausaha ini berjalan dengan ikhtiar yang baik, bisa berjalan sesuai dengan rencana. Itu aja mungkin kalau secara advokasi atau katakanlah terkait dengan berkaitan dengan legalis ataupun katakanlah peraturan dan ketentuan. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar. Saya juga akan coba advice kalau ada setiap masalah di lapangan, terutama terkait dengan masalah hukum. Khususnya apalagi kalau pajak ya yang saya tangani. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, selamat apa namanya berjuang bersama lah demi membesarkan koperasi ini. Itu dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Oke, makasih Bro Luther. Bro Dimas bisa perkenalan nggak nih? Katanya lagi meeting offline juga nih. Aman tuh, aman. Tapi Oh, nggak bisa on cam ya. ya udah. Baik. Terima kasih Ketum dan teman-teman Sekjen, Bendum, dan para WKU, serta teman-teman DPP Gerbang Berusaha. Mungkin sebagian besar ada yang sudah kenal, nggak apa-apa kayak kenalan ulang. Saat ini memang kegiatan berbisnis UMKM, teman-teman, gerobakan kecil, dan juga ada beberapa juga usaha jasa. Nah, kebetulan Alhamdulillah di sini diamanahkan oleh Ketum sebagai Wakil Bidang 10, yang mana memang tupoksinya sebagai, kalau di organisasi lain mungkin teman-teman kenal dengan OKK ya, tapi kalau di kita ini kan nomenklaturnya beda. Nah, pada intinya adalah benar apa yang kata Ketum pertama tadi, buat teman-teman yang merasa saya referensikan, tolong jangan merasa karena saya ajak terus kerjanya nggak maksimal dan seperti apa, saya nggak berharap. Tapi yang terpenting di Gebang Wirausaha ini kita semua itu harus sama-sama apa namanya mewakafkan waktu lah, waktu, tenaga, serta pikiran yang pada intinya adalah organisasi ini beda dari yang lain. Karena sudah beberapa banyak organisasi yang saya ikutin, baru kali ini ketemu istilahnya organisasi yang bisa dibilang baru, ya punya izin ya baru, tapi sudah banyak menelurkan embrio-embrio seperti koperasi, kemudian nanti ada apa namanya warung Gerbang Wirausaha atau warung gua. Itu kalau menurut saya pribadi tuh dan teman-teman itu adalah satu usulan konkret atau satu pekerjaan yang memang nyata buat kita sebagai pengurus. Nah, mungkin itu Ketum dan teman-teman perkenalan singkat tentang saya. Kalau mau japri, ngopi-ngopi, ayo datang ke Tebet. Enak, sebelum ke kantor lantai 2, kita bisa makan di Di wartegnya bawah. Wiwara. Wiwara Warteg itu juga salah satu ya konkret dari GW juga, dari Ketum. Jadi kita harus support sama-sama. Mungkin itu Tapi teman-teman, saya kembalikan Ketum. Terima kasih. coba itu dikirim lagi tuh Apa pecelnya. tuh Jen? Pecel, boleh, boleh, boleh. Pecel yang mau saya kirimin pecel, japri aja. Makasih Jen, Tom, saya kembalikan. Oke, makasih Bro Dimas. Oh iya, ini ada Bro Sekjen nih. Open cam lah Sekjen. Coba kasih sepatah dua patah kata, kasih tausiah juga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan para wakil ketua,
Gerbang Wirausaha. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Ketua Umum. Saya hanya menyampaikan beberapa prinsip dari filosofi tentang gerbang wirausaha. Gerbang itu kan ibaratnya seperti pintu lah. Pintu baik bagi pemula untuk melakukan wirausaha maupun bagi yang sudah berjalan untuk melakukan pengembangan usaha. Mungkin ini langkah tepat gerbang wirausaha ini menjadi bagian dari wadah yang akan mengeksplor beberapa kegiatan-kegiatan wirausaha yang menjadi bagian dari dukungan kepada program pemerintah pada sosial. Saya perkenalkan dulu, saya Agus Daryanto, saya asli Cirebon. Kebetulan ada beberapa dari latar belakang saya pernah menjadi konsultan manajemen pada program pemberdayaan masyarakat squatter PDM DKE dalam rangka pengentasan kemiskinan dulu dan program pemerintah yang bekerja sama dengan Japan Social Development Fund dan beberapa NGO dari luar negeri yang difasilitasi oleh pemerintah pusat pada saat itu menangani beberapa daerah Cirebon, Serang dan beberapa tempat. Dan itu insya Allah bisa menjadi bagian dari pelajaran yang bisa kita bisa implementasikan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan dan kedisiplinan. Dan saat ini mohon maaf Pak Ketum, kehadiran keaktifan saya, Pak insya Allah lah kita akan bersama-sama nanti selesai Pak Ketum yang bisa membaca pikiran itu. Mohon maaf sekali, tapi insya Allah saya berkomitmen untuk bersama-sama membesarkan organisasi ini karena di samping ini adalah bagian dari ibadah tentunya. Kemudian yang kedua juga kita membantu para mereka terutama kelompok marginal yang dalam kategori memiliki usaha tetapi tidak bisa berkembang atau tidak memiliki usaha, kemudian ingin melakukan gerakan pengembangan usaha, untuk kita fasilitasi usaha. Nah, salah satu yang saya cermati dan yang mengundang respon banyak kemarin ketika saya sampaikan itu soal warung itu. Nah, ini juga sebenarnya sudah mulai banyak tangkapan tuh khususnya di Jawa Barat lah, Jawa Barat. Nah, ini merupakan bagian menurut saya adalah crash program gerbang wirausaha yang kemudian bisa menjadi pilot project menurut Bung Luther, yang kemudian kita bisa tularkan ke beberapa program-program yang lain sehingga konteks pemberdayaannya bukan sekedar kita memberikan pemberdayaan kepada masyarakat tentang ekonominya, tetapi perilakunya, kemudian juga memelihara lingkungannya sehingga bisa ditularkan kepada masyarakat di lingkungan itu sendiri. Sehingga pertumbuhan ekonomi melalui wirausaha ini bisa dapat dikembangkan secara optimal dan secara gotong royong dalam konsep koperasi itu sendiri. Saya kira itu sebagai prolog untuk memperkenalkan diri saya. Pak insya Allah secara organisasi, Pak Dimas, insya Allah kita akan berkolaborasi dalam rangka menyusun manajemen keorganisasian di gerbang wirausaha. Tentunya nanti beberapa prinsip-prinsip dasarnya kita akan bersama-sama dengan Ketua Umum dan pengurus yang lain sehingga kita bisa mensupport dalam rangka pembentukan DPD di provinsi di 34 provinsi, 38 provinsi itu kita bisa membentuk lah dalam tahun ini, dan kemudian kita juga bisa membentuk di DPW DPW itu 38 dan DPD itu sekitar 528 sehingga organisasi ini menjadi bagian dari sistem yang kita bisa gerakan menggunakan remote pusat sehingga perekonomian di Nusantara sama-sama bersama pemerintah untuk bisa mewujudkan Indonesia sejahtera, makmur, adil dan makmur. Saya kira itu spiritnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Sekjen. Nih Bro Bendum nih bisa memperkenalkan diri nggak nih? Monitor Dum. Jangan-jangan ditinggal tidur nih sama Bendum. Monitor Dum. Oke lah, Bendum lagi belum siap untuk muncul, masih silent. Oke, saya lanjut. Jadi tadi masing-masing WKU sudah yang hadir. Ada WKU lain nggak ya yang hadir ya? Bentar.
Eh, Oke, saya mungkin sambil sambil membuka apa namanya program yang kita akan prioritaskan ya. Jadi beberapa program, tapi biar biar paham nanti. Jadi mungkin sebelumnya saya kenalkan dulu orang-orangnya ya, supaya lebih nyimak sesuai dengan bidang yang dipilih ya. Oh, udah muncul ya. Sudah ada muncul. Ya. Oke, saya mulai dari bidang pendidikan dan pengembangan SDM. Jadi di pendidikan dan pengembangan SDM ini wakil ketua umumnya Teh Megasari ya. Terus ada kompartemen pelatihan dan sertifikasi. Di bawah pelatihan dan sertifikasi ini ada departemen kurikulum dan departemen sertifikasi kompetensi. Terus ada di situ ada Solihatun sama Nikmatul Yantaufik. Ketua kompartemen pelatihan dan sertifikasinya Mas Priyo Harmoko. Terus kompartemen peningkatan kapasitas anggota di sini ada Dr. Cecep Hidayat ya. Dr. Cecep ada kah? Kang Cecep? Hadir Pak Ketum. Hadir ya. Oke, nanti sila bisa memperkenalkan diri. Terus ada departemen mentoring, coach dan coaching, ada Bro eh, Agustinus Wahyu Hernoto Hadi, Mas Nonot. Nah, Mas Not monitor ya, ada ya kalau nggak salah tadi kan? Ada. Oke. Terus nanti bisa memperkenalkan diri. Terus lanjut ada bimbingan teknis, ada Adi Armanto. Nah, job desk-nya apa? Ya, untuk bidang ini job desk-nya adalah merancang dan menyelenggarakan pelatihan dan workshop kewirausahaan. Ya. Yang kedua, menyusun materi modul yang relevan dan adaptif, terus menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan dan sertifikasi. Ini job desk-nya ya. Ya, sebenarnya tidak hanya menjalin kerjasama ya. Kita tadi punya impian atau punya keinginan untuk kita bisa mendirikan lembaga sertifikasi sendiri nanti. Ya. Terus ada bidang inkubasi dan pengembangan usaha. Nah, di sini WKU-nya Om John Harry. Om John Harry hadir nggak ya? Belum ya? Nah, di bidang inkubasi dan pengembangan usaha ini ada dua kompartemen ya. Kompartemen usaha baru. Ada Mbak Ika ya, kalau nggak salah ya. Terus ada kompartemen penguatan UMKM dan startup ya. Di sini ada Julius Nurjaya. Terus anggotanya Departemen Inkubator dan Akselerator ada Imron Hasan dan ada konsultasi bisnis dan yang kosong masih legal dan perizinan ya. Konsultasi bisnis ada Guntur. Nah ini untuk job desk-nya, untuk inkubasi dan pengembangan usaha ini adalah menyediakan program inkubasi dan pendampingan startup ya, dalam konteks ini adalah wirausaha, terus membina UMKM yang sudah berjalan agar naik kelas ya, jadi bisa lebih berkembang gitu ya, tadi in term of pasarnya, omsetnya gitu kan, terus memfasilitasi legalitas dan kelembagaan usaha. Ya. Nah ini untuk di bidang inkubasi dan pengembangan usaha. Nah untuk bidang akses permodalan dan investasi, ini tadi ada Pak Aryaji Ramlan sebagai wakil ketua umumnya atau yang mengkoordinasikan bidang akses permodalan dan investasi ya. Terus kompartemen di bawahnya ada kemitraan pembiayaan, ada Pak Mehmet. Pak Mehmet kalau nggak salah tadi ada ya, hadir ya. Selamat malam Pak Wahyu. Ya Pak Mehmet, terima kasih. Terus ada kompartemen investasi dan pendanaan alternatif. Di sini ada Mas Hadi Parliandi, hadir juga kalau nggak salah ya. Ya, Pak Wahyu.
Oke, makasih. Terus ada departemen crowdfunding sama dana bergulir ya. Job desk-nya adalah ya tentunya membangun jaringan akses permodalan, terus merancang model pembiayaan kreatif ya, entah berbasis syariah, gotong royong atau koperasi di sini, terus mendorong pendirian lembaga keuangan internal nanti pada waktunya. Ya, rencana kita sudah membuat unit ya, unit simpan pinjam di koperasi. Mungkin itu nanti menjadi lembaga keuangan internalnya. Itu untuk bidang 3 ya, akses modal investasi, terus ada bidang kemitraan dan jaringan usaha ya. Di sini ada ketuanya Bro Setio. Bro Setio hadir nggak ya? Nggak hadir. Terus ada kompartemennya kemitraan strategis sama investasi dan pendanaan alternatif. Di sini kemitraan strategis ada Bro Darmawan. Hadir Bro Darmawan? Lagi Siap, online Tum. ini ya? Siap, Tum. Menyimak, Oh, Tum. nyimak ya. Terus ada departemen di bawahnya adalah kolaborasi usaha koperasi. Terus ada kompartemen investasi dan pendanaan alternatif Rudi Harsa ya. Terus ada forum bisnis dan kolaborasi sektor publik swasta. Ini tadi kalau nggak salah ada Mbak Ika Maulidika ya. Tadi saya lihat sekilas ada di, terus ada kolaborasi sektor publik dan swasta, ada Om Ari Ardi Trianto. Om Ari Teres masih di sini? Itu Rudi Harsa sama Mbak Ika ada tuh. Oh ada ya. Oke, nanti masing-masing silahkan memperkenalkan diri ya. Nanti tolong Bro Dimas dipandu ya untuk memperkenalkan nanti. Ya tuh. Oke, saya cuma paparkan dulu strukturnya ya. Jadi job desk-nya apa untuk kemitraan dan jaring usaha ini adalah yang menjalin sinergi lintas sektor, baik pemerintahan, swasta atau komunitas. Terus yang kedua menyusun dan mengelola database mitra usaha. Terus yang ketiga memfasilitasi kerjasama ya, proyek berbasis potensi. Nah, terus dilanjut dengan bidang digitalisasi dan teknologi ya. Ini Wakil Ketua Umumnya Bro Gago Dwi Prasetyo. Terus di kompartemennya ada 2, kompartemen literasi digital dan edukasi teknologi, sama kompartemen teknologi bisnis dan transformasi digital. Nah, tergabung di sini ada Departemen Edukasi Digital dan E-commerce, ada Rima Permatasari. Rima masih join nggak Rima? Tadi sempat join kayaknya, saya lihat ada Rima. Oke, lanjut pengembangan platform digital ada Diba. Diba masih join, Diba? Oke. Oke, nanti join lagi mungkin. Nah, job desk-nya apa? Di sini adalah meningkatkan pemahaman dan penerapan teknologi digital, terus mengembangkan aplikasi platform gerbang wirausaha, dan memberikan bimbingan digitalisasi untuk UMKM. Nah, sebagai informasi kita sudah membangun platform digital ya berbasis web yang kita namakan gerbangwirausaha.id. Jadi gerbang wirausaha ID itu semacam Facebook lah, semacam mungkin LinkedIn kalau teman-teman paham LinkedIn ya. Jadi medsos tapi khusus untuk wirausaha. Jadi kita udah buat tuh platformnya dan saya berharap ini bisa kita utilize gitu karena saya sudah mengeluarkan dana yang cukup lumayan ya, sekitar hampir 200 kalau nggak salah. 200 jutaan ini membangun platform digital, kalau tidak termanfaatkan kan sangat sayang ya, karena kita sudah keluar biaya untuk develop dan juga membeli license untuk platform digital ini. Jadi saya berharap platform digital ini nanti bisa dioptimalkan ya, terutama kita mulai dari para pengurus, nanti para anggota memanfaatkan platform digital ini. Itu untuk di bidang digitalisasi dan teknologi. Terus di bidang advokasi regulasi tadi ada Bro Luther sudah perkenalan. Nah, tapi struktur di bawahnya masih kosong. Nanti berharap sambil berjalan kita akan coba lengkapi. Ya. Nah, bidang 7 adalah pemberdayaan masyarakat dan inklusi ekonomi. Di sini wakil ketuanya ada Om Agung ya. Nah, kompartemennya ada wirausaha komunitas, inklusi sosial gitu ya. Ini
beberapa pengurusnya. Yang hadir di sini ada siapa ya dari bidang ini? Saya nggak begitu hafal namanya. Oke, ini untuk bidang pemberdayaan masyarakat dan inklusi ekonomi. Jadi di sini tujuannya adalah tadi ya, kita mendorong pemberdayaan berbasis komunitas. Jadi memastikan partisipasi kelompok rentan dan dalam ekonomi, terus merancang program khusus untuk pemuda, perempuan, dan disabilitas ya. Jadi kaum-kaum yang apa istilahnya termarginal, yang terpinggirkan lah. Nah ini yang kita coba bantu gitu ya. Nah kita Hadir sudah Tum, hadir. coba merancang kegiatan salah satunya kerjasama dengan Master ya. Master itu adalah sebuah organisasi di Depok ya. Nah itu nanti kita lagi membangun semacam kerjasama dengan mereka. Di situ mereka membina anak-anak jalanan gitu ya, istilahnya yang dibina oleh mereka dikasih pelatihan. Nah ini ke depan kita coba kerjasama untuk bagaimana mereka nggak hanya sekedar diajari membaca atau sekedar apa istilahnya bisa di sana kalau nggak salah ada program kejar paket lah, paket A, paket B gitu ya. Nah kita coba nanti ke depan bekerja sama dengan master ini untuk kita tingkatkan mereka bisa memiliki usaha gitu kan. Itu untuk bidang 7, lanjut ke bidang 8, ini terkait dengan keberlanjutan dan usaha ramah lingkungan. Ini ketuanya di sini ada Pak Herdi Jaya Prawidapura, cuma beliau kayak belum gabung. Nah, kompartemennya di sini ada wirausaha hijau sama CSR Ecopreneurship ya. Nah, di sini ada Bro Judi, tadi kayak Bro Judi bergabung ya, Bro Jud masih bergabung kah? Oh, masih ada ya Bro Judi Harta. Oke, nanti sekilas nanti kita coba paparkan apa yang sudah kita jalankan lagi kita set up di Semarang. Ya, di sini kita intinya ingin mendorong bisnis berkelanjutan yang berbasis ya konsep dan apa misalnya ekonomi sirkuler ya, misalnya nanti kita coba paparkan ke teman-teman. Terus bidang 9 adalah bidang promosi dan ekspansi pasar ya. Nah, di sini kita berharap tadi bagaimana mendorong teman-teman bisa memperluas pasar ya. Tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, ke luar negeri gitu ya. Ekspor apa misalnya pasarnya, membuka peluang-peluang untuk ekspor gitu ya. Di sini wakil ketuanya adalah Bro Doni. Terus anggota yang hadir harusnya ada siapa di sini? Ada yang handle branding dan komunikasi, Nova Ariangga, media sosial dan publikasi ada Yudis, terus ekspansi pasar ada Bro Ian ya, Ferdian Renaldi, terus ada pasar digital dan offline, Dewi Maharini, seminar dan pameran, Emi Rosmani Sidabutar. Nah, di sini job desk-nya adalah ya membantu meningkatkan citra gerbang wirausaha, membantu anggota masuk ke pasar nasional dan global, terus menyelenggarakan pameran, ekspo, dan promosi kolektif. Ini bidang 9. Terus di bidang 10, ini formasinya udah lengkap nih ya, timnya Bro Dimas nih. Jadi Bro Dimas sebagai wakil ketua umumnya, terus ada kompartemen tata kelola organisasi ya, Bro Ilham, terus Departemen Administrasi dan Keanggotaan ada Erpianti, terus Perencanaan Keuangan ada Rifki Aulia, Anggaran dan Pelaporan ada Aditya Raharti, sama Audit Internal Eka Agus Supriyadi. Ini bidang-bidang, memang belum 10 bidang ini semua formasi belum terisi lengkap ya, tapi ya kita coba ini dipinalkan dulu, kita buat dulu, nanti kita SK-kan, nanti yang kosong-kosong kita buat SK tambahan deh. Yang penting kita cepat final dulu DPP-nya gitu ya. Nah mungkin itu dari strukturnya. Selanjutnya saya ingin coba sebelum masuk ke paparan lagi program-program yang lebih detail. Oh ada Bro Julius. Tadi Bro Julius di mana tadi? Ya, poinnya saya ingin masing-masing coba memperkenalkan diri ya, supaya apa namanya kita sama-sama lebih lebih mengenal gitu ya. Mungkin saya mulai dari siapa ya di sini? Eh,
Pak Mehmet, mungkin Pak Mehmet boleh silakan Pak Mehmet open cam memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam. bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Mehmet Rusiana. Saya senang bergabung di sini. Mudah-mudahan saya bisa berkontribusi banyak. Walaupun sekarang saya masih wait and see karena saya ingin mendapat pengarahan dari Wak Waketum ya. Waketumnya yang rencana ada pertemuan Jumat. Jadi saya Oh, Bang Mehmet, mohon insya Allah. bimbingannya dari bapak-bapak semua ya. Mudah-mudahan saya bisa kontribusi banyak gitu. Tapi saya akan coba berusaha semaksimal kemampuan yang saya miliki. Mungkin itu aja Pak Wahyu. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Mehmet. Ya. Lanjut di sini ada siapa nih? Mas Hadi, Liandi, coba Mas, silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum untuk waktu dan kesempatannya. Salam kenal juga dengan rekan-rekan semua. Saya mungkin masih baru di sini bergabung dengan Gerbang Wirausaha. Ini saya juga masih banyak belajar juga, mempelajari apa itu Gerbang Wirausaha. Nah, kemarin juga minggu lalu ditunjuk Pak Wahyu untuk ikut bergabung. Iya, ke depan saya juga berharap bisa lebih banyak berkontribusi untuk Gerbang Wirausaha. Dari pengalaman saya mungkin saya pernah di bank, ada yang mungkin nanti bisa saya bantu juga atau kembangkan juga di Gerbang Wirausaha ini. Dan dengan Pak Haryadit dan Pak Mehmet, insya Allah saya bisa Kolaborasi, Pak. ikut berkolaborasi, ikut membantu Pak Haryadit juga mengembangkan Gerbang Wirausaha bersama ketum kita Pak Wahyu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih solid lagi, bisa lebih banyak waktu untuk berkolaborasi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hadi. Lanjut, ada siapa nih? Bro Ian, coba Bro Ian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Ketum, selamat malam yang lain TPP. Mohon maaf Tum, tadi saya mungkin belum direvisi ya. Saya kayaknya di ekspansi pasar itu. Nah Oh, di itu. ekspansi pasar. Oke. Mm-mm. Ya mudah-mudahan saya karena bidang saya juga sekarang lagi menjalani membantu teman untuk membuat retail ya. Terus juga mulai banyak di daerah saya untuk warung-warung apa desa yang udah buka di dekat rumah saya. Jadi kayaknya untuk yang tadi koperasi-koperasi untuk market itu lumayan apa ya, lumayan menggiurkan gitu untuk sekarang gitu karena banyak banget yang buka ya dari banyak yang warung desa itu. Mudah-mudahan kedepannya kita sudah bisa mulai membuka eh, pertama untuk warung wirausaha ya kedepannya dan selanjutnya bisa buka yang lain. Jadi gitu aja. Mudah-mudahan saya bisa membantu Om Doni ke depannya. Terima kasih Om. Oke, makasih Bro Ian. Lanjut, ada Bro Jud dari Semarang nih, Bro Jud. Silakan memperkenalkan diri, Bro. Suaranya nggak keluar ya kayaknya. Kendalanya, udah mulai, oke. Coba. Kok nggak masuk suaranya, Bro? Suaranya, lagi problem kayaknya, nggak bisa ya. Tapi bisa mendengarkan ya. Kalau mendengarkan bisa. Ya sudah, kalau belum bisa ngomong, kayaknya Coba headsetnya. di audionya itu Om, di audionya mikrofonnya coba diganti. Kayaknya di situ deh permasalahannya tuh. Kalau di laptop atau komputer. Oh, ininya, apa namanya, di audio dipindah ke ini ya, Kan dipilih ya. ada paling atas tuh select a mikrofon tuh. Ada yang Oh, mikrofon, ada yang dari headset atau dari laptop komputer gitu. oh, coba Bro, yuk nanti coba di iniin. Nah, coba Bro, Nah, yuk. Nah, sudah ada. Coba. Oke.
Kok keluar ini? Coba Bro Jud, coba bisa tes bisa nggak Bro? Tadi udah sempat keluar suaranya. Oh nggak bisa ya. Ya wes, sambil nunggu Bro Jud belum ini, mungkin lanjut ke Mas Not. Coba Mas Not silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Aman ya audionya. Aman. Perkenalkan Iya. nama saya Agustinus Wahyu Hernoto Adi atau biasa dipanggil Mas Not. Sehari-hari saya ngamen di kelas sebagai dosen dan trainer di bidang soft skill. Gitu. Sementara mungkin segitu dulu gitu. Saya tergabung di bidang pengembangan SDM ya, kalau nggak salah, dan pelatihan. Iya. Saya membantu Bro Ketum sama Pak Cecep sama Teh Egi gitu. Kebetulan saya domisili di Bandung, jadi mungkin nggak bisa agak sulit untuk ketemu fisik ke Jakarta gitu. Mungkin sekali-sekali mungkin bisa lah. Gitu. Jadi tapi saya tetap ikut mantau aja di grup gitu dan siap perintah. Gitu. Dari saya, makasih. Oke, makasih Bro. Oke, lanjut masih di bawah siapa ya? Bro Darmawan bisa ini memperkenalkan diri? Oke. Bro Darmawan, silakan dulu. Izin, Kum. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak sekalian, izin memperkenalkan diri, nama saya Darmawan. Untuk aktivitas sehari-hari sebagai distributor alat laboratorium. Mudah-mudahan dengan Gerbang Wirausaha ini ada yang bisa dikolaborasikan gitu ya, Kum ya, izin. Dan selama saya di Gerbang Wirausaha, ada beberapa pertemuan-pertemuan yang memang menggembleng jiwa wirausaha ya, Kum ya. Ketemu kita luar biasa. Koperasi, kemarin kita rapat koperasi, memberikan gambaran. Ini menurut saya pengetahuan baru dan ada ide-ide lain juga yang luar biasa. Mungkin demikian, Kum. Oke. Ya. Oke, makasih Bro Darmawan. Ada Bro Rudi Harsa yang udah open cam. Silakan Bro Rudi Harsa memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya dengan Rudi. Terima kasih Ketum, Skum, Bendum, dan para WKU. Aktivitas saya sebagai konsultan IT ya. Nah, kemarin juga kita pernah membuat suatu platform berkaitan dengan UMKM. Nah, di sana kita mulai dari tingkat provinsi, kemudian kabupaten, sampai dengan desa. Nah, tapi memang di sana ada kendalanya, kayak Ketum bilang tadi, di infrastrukturnya. Ya, mungkin ke depan kita bisa berkontribusi dan berkolaborasi sama antara bidang. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Oke Bro Rudi, terima kasih. Ya nanti sambil jalan, teman-teman semua ya, intinya ini kan mungkin kita masih sama-sama, ada yang baru bergabung, baru mengerti konsep dan sebagainya, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar di sini. Maksud saya, jadi jangan merasa bahwa, wah saya nggak tahu apa-apa, tapi apa ya istilahnya, niatan itu sudah sebagian dari apa istilahnya, ya keberhasilan lah. Kalau sudah berniat, ya nanti tinggal selanjutnya mengalir aja. Insya Allah lah kita bisa sama-sama melakukan ya kolaborasi tadi. Oke lanjut Bro tadi apa Kang Cecep, Kang Dokter Cecep nih. Silakan Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semua, terutama Pak Ketum yang sudah
percaya kepada saya dan langsung nelpon, alhamdulillah untuk bisa bergabung. Ini sangat luar biasa untuk kegiatan-kegiatan dan program-programnya baru terbentuk sudah luar biasa ya. Keluar keluar notaris, kemudian langsung ngebut ke koperasi, kemudian sekarang akan berjalan ke wirausahaannya, dan dilihat juga Pak Haryazid juga, wah luar biasa Pak, dengan motivasi Bapak masuk di sini juga tadi dengan usaha-usaha Bapak sangat luar biasa, dan saya semakin percaya dengan gerbang gerbang kewirausahaan ini. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita solid dan bisa berkolaborasi, dan apa yang diharapkan oleh kita bersama bisa berhasil. Dan kebetulan saya juga bukan hanya mengajar di sini, saya domisili di Bandung. Kemudian saya ada yayasan juga di sana, ada PKBM, kemudian ada LKP, SLB, dan PAUD di bawahnya. Dan di sana untuk PKBM dan LKP dan SLB juga, di sana ternyata siswa-siswa yang keluar dari lembaga itu walaupun sudah dilatih, sudah berbagai macam latihan, tapi sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan di dunia industri. Dan dengan adanya program ini, dengan gerbang kewirausahaan ini, semoga UMKM utamanya di Jawa Barat, di Kabupaten Bandung, saya bisa membawa mereka untuk melaksanakan kegiatan di UMKM-nya, sehingga bisa pendapatan mereka bisa meningkat, dan IPM khususnya ya, indeks pembangunan manusia di bidang ekonomi akan meningkat. Bukan hanya di Jawa, di Indonesia aja, tapi utamanya mungkin di domisili saya di Kabupaten Bandung. Ketika saya ada di sana, kemudian saya masuk ke gerbang wirausaha ini, kemudian membawa UMKM-nya, koperasinya, bukan hanya peningkatan IPM di wilayah, tapi Kabupaten Bandung akan meningkat juga. Seberapapun itu pesertanya untuk dari ke gerbang wirausaha ini akan meningkatkan IPM di bidang ekonomi di Kabupaten Bandung, khususnya Jawa Barat dan umumnya di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan ini bisa berhasil, dan untuk eh, yang lain-lainnya operasi bisa berjalan. Kemudian untuk media sosialnya juga mohon diperkenalkan lagi Pak Ketum, supaya kami bisa di lapangan atau di wilayah-wilayah bisa menggunakan itu, sehingga eh, lebih banyak bermanfaat bagi wirausaha di semua sektor lah di wilayah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kang Cecep. Ya, semoga aja ya keberadaan gerbang wirausaha ini akan memberikan manfaat ya di segala level ya, baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, ya bahkan lebih luas nanti sampai ke tingkat nasional. Ya, tapi kita yang penting ya kita berusaha lah dengan segala kemampuan yang kita miliki bisa memberikan warna ya, istilahnya sesuai dengan tingkat atau kemampuan kita. Oke, lanjut Bro Om Ari Teres, monitor Om Ari. Om Ari, oke. Mungkin ini ada Mbak Ika bisa open cam atau bisa memperkenalkan diri. Oke, kok mungkin belum bisa gabung. Ini kalau Uhu, ini siapa nih? Oh, silakan memperkenalkan diri, Bro. Di unmute dulu, di unmute. Masih ke mute. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus-putus, Bro.
Maklum, maklum. Suara ini ya jaringannya kurang bagus ya kayaknya. Iya kayaknya. Soalnya Ya, ya wes mungkin nanti kalau jaringannya sudah membaik mungkin suaranya keputus-putus kedengarannya bro. ya, Oke lanjut siapa lagi ini? Bro Yulias Nur Cahya Effendi Yulias ini. Silakan memperkenalkan diri bro. Nah, Ya silakan. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih mohon maaf, datangnya telat. Suruh ngabsen di urutan kelima lagi. Saya nggak ngerti dia dibahas apa. Jadi prinsipnya kan saya pribadi pertama domisili di Bandung Kabupaten. Ternyata ada juga 2 orang yang tadi di Bandung ya, Pak Cecep sama Pak siapa tadi. Boleh nih kita nanti. Pak Cecep Kabupaten Bandung di mana Pak Cep? Saya di Ciparai Majalaya. Saya di Bojong Soang, Pak. Aja deket atuh. Lewat atuh. Bojong Soang sebelah mana? Paling mana, Pak? Di Podomoro, Pak. Dekat Podomoro. Asia Podomoro. Ya tuh, Pak. Itu mah Itu kampusnya Bro Yulias itu. jalurnya Kang Judi itu nanti. Kalau Kang Judi lagi angon kambing itu Kang Judi situ itu di Bojong Soang dulu ya zaman kuliah. Jadi Logatnya Madura ini logatnya. ya, saya asli Madura tapi sudah lama tinggal di Kabupaten Bandung karena dapat orang Oke, berarti suara saya kedengaran sudah. Alhamdulillah. Ini Bro Jud, apa namanya Kak Jajud, dia udah tukar ludah sama orang Bandung, jadi udah suaranya udah. Nah, dirimu. Iya. Ya begitu. Jadi Kabar mohon sehat ya, maaf Pak kali Yulis saya ya. tidak tahu juga apa, cuman kemarin saya memang sempat ngisinya sebagai apa untuk support di bagian apa inkubasi bisnis ya, inkubasi usaha. Secara pribadi sendiri saya backgroundnya di IT sebetulnya dari tahun 2006 ya, terutama IT di bidang perbankan. Jadi kita banyak support ke BPR sama koperasi. Sekarang ini pun juga kita sedang implementasi koperasi simpan pinjamnya 08, Koperasi Garuda Yaksa Nusantara di DPP Gerindra. Sedang proses untuk integrasi dan segala macam. Makanya saya udah sampaikan ke Bro Ketum tuh nanti kalau simpan pinjamnya jadi insya Allah lah. Kalau urusan sistem segala macam kita bisa support. Dari mulai tahun 2020 saya pribadi aku main di proyek-proyek pengadaan. Circle-nya bank. Balik lagi muter-muternya di bank. Dulu penyedia sistem IT di bank, sekarang banyak berinteraksi dengan bank untuk terutama proyek-proyek pengadaan. Siapa tahu nih kita bisa sinergi. Masalah penugasan gimana Bro Ketum aja lah. Kita masih siap support aja. Cuma memang karena domisili di Bandung, kadang-kadang tidak pas waktu. Tapi kalau di Jakarta pasti kita sempetin silaturahmi ke markas itu. Moga-moga ada kontribusi lebih yang bisa nanti kita lakukan. Itu Pak Ketum, Cak Judi dan teman-teman sejarahnya. Oke, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bro Yulias ya. Oke, ini tadi Cak Jud sudah bisa suaranya udah kedengaran. Silakan memperkenalkan diri, Cak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal wah. Kayaknya di sini para master semua. Saya agak minder ini di sini. Harus belajar banyak. Saya mungkin di sini yang paling biasa ya. Saya profesinya petani peternak dan tukang sampah. Iya. Merendah Jadi meninggikan saya mutu nih Pak Jud ya. bukan. Asli Pak. Jadi saat ini saya memang awalnya sih diajak Bro Ketum untuk ke DPP ya namanya. Padahal saya sudah di PD aja deh di Kota Semarang karena kebetulan saat ini saya berubah yang tadinya peternak karena ada tugas keluarga dan pemikiran harus ingin mengembangkan diri di membeli lahan sendiri, akhirnya saya sekarang mengolah sampah. Jadi mungkin Bro Ketum yang sempat sedikit berbincang cukup dalam kemarin di Semarang, saya baru ngolah sampah 20 hotel saat ini. Kemudian kalau yang sedang apa ya, bukan yang sedang hangat-hangatnya adalah kita saat ini mengolah sampah MBG. 6 MBG sudah kita kelola, kemudian kita kelola menjadi pakan ternak.
kemudian pakan ternak dan pupuk sebetulnya. Dan itu adalah modal untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi kita ingin membuat sebetulnya agak apa ya, padarnya kepingin apa ya, berjalan bersama dengan para pabrik pakan luar negeri. Karena di Jawa Tengah, di Indonesia terutama itu 5 pabrik pakan terbesar di Indonesia tuh pabrik pakan luar negeri semua. Charon Pokpan, Cargill, CJ Samsung, sama New Hope. Nah, saya tertariknya memang ketika kemarin Bro Ketum berkunjung dan bicara tentang konsep terutama koperasi, karena memang saya ingin ada keberdayaan di desa. Jadi pemikiran saya adalah kita memang mengolah sampah, ternyata hasilnya itu adalah pakan dan pupuk. Dan permintaan MBG selain dia mengeluarkan sampah, dia juga kebutuhannya untuk daging, telur, sayur itu besar. Dan itu adalah produk turunan dari hasil sampah. Jadi memang pemikiran saya mungkin bisa belajar dari bapak-bapak di sini. Keinginan kami memang ingin bikin koperasi kecil di desa. Jadi nanti anggotanya adalah orang-orang desa yang berternak. Kami akan mensupport pakannya, bibitnya, kemudian kita ambil hasilnya. Permintaan sudah besar. Karena saya tinggal di kawasan perguruan tinggi yang cukup besar di Semarang, permintaan ayam, sayur, dan yang nanti akan kita hasilkan itu besar. Dan kita bisa berproduksi dengan harga murah karena kita pegang pakannya. Jadi tadi ketika Cak Julius bilang tentang kambing, memang saya sudah berubah dari kambing karena kambing ternyata kemarin saya mengalami kepatah hatian karena saya dulu berternak kambing dengan sebetulnya menurut secara bisnis bagus karena pakannya kita tanam sendiri, jadi bisa dikatakan saya itu rendah di biaya pakan, tapi tetap kalah dengan daging impor. Karena daging impor pakannya lebih murah lagi di sana, karena di sana pakai pengembala ya, di padang rumput, bisa dikatakan zero price. Sementara saya masih, walaupun nanam sendiri masih ngarit, ada biaya SDM di situ. Nah, tapi berbeda dengan yang sekarang saya ingin berkompetisi dengan basisnya di desa, kita langsung berperang dengan kompetitor luar negeri yang basisnya kita hasil ternak, ayam, dan ikan. Karena sampah yang kami hasilkan dijadikan maggot, Pak. Bapak Ibu sekalian. Jadi jadi maggot, jadi kecoa. Nah, kita bisa murah di situ. Nah, yang ingin kita belajar ataupun katakan itu kolaborasi, monggo. Saya nurut. Yang pasti nanti di tempat kami itu masyarakat desa itu akan jadi peternak masing-masing. Kita berdayakan dengan satu orang akan melakukan pembesaran ayam, pembesaran ikan lele di sini, dan gurami itu sebesar misal 100 sampai 200 ekor ayam per orang. Pakan kita beri, nggak tahu mungkin simpan pinjam juga nanti bisa, tapi kayaknya kok saya lebih senang dengan pemodalan ya. Lele juga dengan pakan juga, kalau tanaman dengan media tanam, dan nanti pupuk dan obat kita buat organik. Nantinya saya ingin belajar di sini, berbincang dengan banyak praktisi di sini, apa yang bisa dikolaborasikan atau apa yang harus saya lakukan. Saya berniat belajar lah kalau di sini. Nah, kebetulan memang kalau ditaruh di bidang lingkungan ya memang saya bergerak di situ. Besar harapan saya nanti ketika saya sering ikut Zoom atau belajar sama Cak Julius itu kita bisa bergerak lebih lebih baik lah ke depannya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Semoga perkenalan ini tidak membosankan dan saya bisa belajar dari Bapak Ibu sekalian di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Jud. Oke, ini yang baru gabung ada Bro Ilham. Bro Ilham bisa memperkenalkan dirinya, Bro. Bro Ilham. Oke, sambil menunggu teman-teman yang belum
memperkenalkan diri? Oke, Ya, bisa. Suaranya udah bisa sekarang. sudah jelas. Oke, udah. Sudah bagus. Oke, Ya, Bro, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Salam hormat, Dum, Sekjen. Perkenalkan saya Ilham Nugroho. Kebetulan saya dibawa sama Dimas, ya kan. Mudah-mudahan bisa berkontribusi juga, Tum. Tapi saat ini kita juga masih pengen tahu apa gerbang wirausaha itu seperti apa gitu kan. Karena saya juga masih awam di sini, jadi ya kita masih memantau aja, mengikuti. Insya Allah saya bisa terus ada di sini sih, Tom, atas izin ketum gitu, Oke. Tom. Kebetulan tinggal di Ciputat, Tangsel, Tom, gitu. Ya itu Ciputat. aja paling, Tom, dari saya. Oke, Terima terima kasih, Tom. kasih, Bro Ilham. Siap, Nah, Tom. mungkin yang belum tadi Bro Bendum belum, Bro Ari, Om Ari TRS belum ini ya, belum monitor ya. Oke, saya coba lanjut ke sebentar rencana program ya. Oke, saya coba share rencana program ya. Nah, kita sudah merumuskan ada 9 program ya yang terlist ya. Tapi kita akan fokus dulu di beberapa program ya. Ini program yang kita buat nih salah satunya pertama misalnya program kemitraan tanam padi dan jagung ya. Ini kita punya mitra HDMI, Himpunan Desa Mandiri Indonesia. Jadi intinya di situ kita memberikan pemupukan ya organik dan pendampingan ke petani. Nah, pupuk itu kita berikan tanpa biaya di awal, tapi nanti mereka berbagi apa istilahnya setelah panen gitu ya. Karena ini sebenarnya ini menjadi solusi yang menarik buat petani, jadi mereka nggak harus keluar biaya untuk pemupukan karena kita yang melakukan pemupukannya. Itu yang kedua ada program kemitraan untuk budidaya talas, ya talas beneng. Nah, talas ini sebenarnya konsepnya adalah ya apa istilahnya kita memungkinkan untuk mereka tuh siap ibaratnya memberikan apa ya nilai investasi itu 1% per bulan ya dari dana yang disertakan. Nah, sebenarnya saya berharap modulnya yang dibuat oleh Bro Yulias itu jika bisa dibuat untuk modul simpan pinjam, jadi dana yang taruh itu anggaplah simpanan, terus nanti dipinjamkan untuk usaha-usaha produktif yang kita biayai gitu ya. Nah, sementara ini mungkin arahnya modul simpan pinjam, tapi bisa semacam kayak untuk kita buat crowdfunding gitu ya. Itu sih harapan saya kalau memang itu memungkinkan. Terus yang ketiga adalah program budidaya bunga matahari. Terus yang keempat, percontohan untuk pengolahan sampah organik dan integrated farming ya. Tadi kan udah dijelaskan oleh Bro Cak Jud tadi yang dilakukan di Semarang ya. Jadi di situ ada circular economy lah, konsep siklus ya. Jadi MBG menghasilkan sampah, sampahnya diolah sehingga akhirnya ujung-ujungnya dari integrated farming kita menghasilkan telur, daging gitu ya, ikan, sayuran gitu ya untuk bahan baku MBG. Terus selanjutnya ya kita ada rencana memberikan kerjasama untuk sertifikasi halal gitu ya untuk UMKM. Terus membangun jaringan warung sembako ya, GW. Terus 7 programnya adalah platform digital medsos kita ya, gerbangwirausaha.id. 8 pelatihan ya untuk penguatan usaha dan tata kelola koperasi merah putih ya. Dan terakhir target kita programnya adalah pendirian LSP ya, wirausaha koperasi. Nah, ini adalah 9 program yang kita rencanakan ya, yang kita susun untuk jangka pendek menengah gitu kan. Nah, selanjutnya saya ingin masuk ke sekelas memperkenalkan program terkait dengan warung ya. Tadi jadi warung itu intinya kita tuh punya kesempatan, kita dapat partner ya. Jadi
Agra namanya. Jadi di sini kita ingin membentuk warung-warung di RT, RW gitu, RW bahkan RT ya. Jadi misalnya kita membangun warung, jadi tapi kita fokus untuk sembako ya. Jadi di sini katakan kita membuat warung-warung ini, jadi warung-warung ini eh, mitranya cukup menyiapkan tempat ya, sama dana yang minim lah. Jadi kita ada rencana dana itu ada 2 tipe rencananya. Jadi tipe yang 2 x 3 meter, jadi paketnya untuk memulai usaha 7,5 juta. Terus untuk paket yang 3 x 4 dia 15 juta. Yang membedakan adalah kalau yang 7,5 juta ini tanpa chiller ya, tanpa pendingin. Nah, terus untuk yang 15 juta ini paketnya ada chiller ya, ada pendingin. Jadi warung-warung ini harapan kita dengan Agra itu kita rencanakan targetnya ada 2.000 warung di Jabotabek yang kita ingin bangun gitu ya. Nah, Agra itu yang akan mensuplai barangnya. Jadi yang dijual itu nanti oleh Agra. Jadi teman-teman yang membuka warung ini tidak perlu modal untuk apa istilahnya, untuk kulaan lah kalau istilahnya itu, untuk belanja modal beli barang yang dijual. Jadi dia cukup nyiapin tempat, terus kita set up branding, baru nanti diisi, gitu kan. Nah, kita berharap nanti kontraprestasi dari warung-warung ini adalah 2,5% dari omset untuk manajemen fee-nya. Terus ada 5% dari profit kita minta untuk SHU, ya kan? Nah, kita sudah menghitung kurang lebih kalau misalnya kita 2.000 ini memang kita bisa kejar, ya setidaknya kita punya pendapatan lah buat untuk apa namanya organisasi ya, untuk koperasinya. Jadi ini konsep warungnya yang kita bangun. Jadi Agra ini yang akan bertindak sebagai supply chain. Jadi warung-warung ini nanti ya kita akan buka ya teman-teman. Tapi syaratnya untuk bergabung untuk mendapatkan membuka warung GW ini ya syaratnya harus menjadi anggota koperasi pastinya ya. Jadi ini konsep yang kita rencanakan gitu kan. Jadi di warung ini konsepnya ya sembako. Jadi ada beras, ada terigu, telur gitu ya, susu misalnya. Terus ada apa di sini ya, macam-macam lah yang terkait dengan sembako. Jadi itu rencana kita untuk warung GW ya. Jadi ini kurang lebih alur pasok dan distribusinya. Ini yang kita rencanakan. Jadi ya ROI-nya ya cukup singkat sebenarnya, dalam setahun maksimum ya setahun lah. Ini sudah balik modal untuk teman-teman jika modalnya cuma 7,5 juta atau 15 juta ya. Jadi kita akan buat standar nih. Jadi misalnya mulai tampilannya semua papan nama dan nuansa di dalamnya ya nanti kita buat standar. Jadi ya anggaplah Indomaret atau Alfamart versi mungil lah gitu ya. Kita tahu, tapi ya barang yang kita jual tidak sebanyak Alfamart atau Indomaret ya. Jadi fokus ke sembako saja gitu ya, minyak goreng dan sebagainya. Ini detail pembicaraannya rencananya besok Kamis kita mau lanjut lagi Zoom-nya online ya. Jam 9 rencananya Zoom-nya besok pagi, kalau teman-teman ada yang mau gabung silahkan ya. Jadi dengan Agra. Jadi kita ya semoga aja nih program GW yang warung GW ini benar-benar bisa terlaksana ya. Ini untuk warung GW. Terus selanjutnya saya mau presentasikan bentar karena waktunya juga sudah semakin malam. Oke, saya stop dulu lagi. Nah, itu prioritas yang kita lagi coba buat untuk warung GW. Nah, terus yang kedua tadi yang disampaikan oleh Cak Jud tadi, kita merencanakan ya sebentar. Ini yang istilahnya saya bilang gerbang wirausaha hijau ya.
Jadi usaha berbasis lingkungan ya. Sudah muncul, teman-teman? Sudah. Oke. Sudah Nah, muncul. jadi kalau gerbang wirausaha hijau ini konsepnya ya tadi ya, sebenarnya di sini latar belakangnya tadi ya, kita ingin membantu mengelola sampah organik. Yang kedua kaitan dengan mendukung program MBG, terus kita menggunakan koperasi sebagai usaha perekonomian untuk membantu permodalan sebenarnya salah satunya. Nah, jadi kita tahu ya, MBG itu di satu sisi oke gitu ya, tapi ternyata membawa permasalahan juga terkait sampahnya. Sampah-sampah organiknya ini mau dibuang kemana? Karena sampah-sampah ini, jadi ketika orang makan kan belum tentu habis. Kan ompreng gini kan harus dicuci, terus dia pasti ada sisa-sisa makanan di ompreng-omprengan ini ya. Nah, inilah yang kita ambil sampah-sampahnya gitu ya. Terus sampah-sampah ini kalau bicara siklusnya itu ya seperti inilah gambarannya ya. Nih, bentar. Nah, jadi muncul ya di situ ya. Jadi siklusnya itu program MBG menghasilkan sampah organik kita olah, terus menjadi pakan buat ayam, buat pupuk organiknya bisa untuk sayuran. Nah, sayuran dan telur dan daging ayam serta ikan ini nanti menjadi bahan baku untuk MBG. Jadi mutarnya seperti ini. Ini yang kita lagi develop di Semarang. Jadi kita berharap ya permasalahan sampah menjadi selesai. Terus satu sisi kita bisa mensuplai. Jadi tadi seperti yang Bro Cak Jud tadi sampaikan, kita akan mendorong masyarakat membuat usaha pertanian, menjadi petani ataupun menjadi peternak ya. Itu. Nah, konsep inilah jadi ada dua pendekatan tadi ya. Isu yang kita address atau kita angkat di sini dengan GWH ini ya, gerbang wirausaha hijau ini adalah yang pertama ya membantu menyelesaikan masalah sampah. Yang kedua, ini kan tidak diperlukan skill yang harus apa istilahnya low skill pun oke gitu. Kalau orang-orang yang skill worker yang punya skill kan ibarat kata dia bisa cari pekerjaan ya. Tapi untuk masyarakat kita yang nggak punya skill, nah kita arahkan yang skillnya rendah, ya kita arahkan untuk bisa berternak, bisa menjadi petani gitu ya. Nah, jadi membantu meningkatkannya di situ gitu ya. Juga kita membantu ya terkait dengan penyelesaian kaitan tadi ya isu sampah, karena di beberapa daerah kalau sampah seperti rongsokan ya istilahnya plastik atau apa itu ada pasarnya, ada off-taker yang mau nerima gitu loh. Tapi kalau sampah organik rata-rata belum banyak yang mau menerima gitu ya, karena mereka mungkin tidak tahu atau belum mengerti cara mengolahnya. Nah, ini kita Gerbang Wirausaha bersama ya ini ya yang dilakukan oleh Bro Cak Jud ini di Semarang, kita ingin membangun istilahnya konsep usaha ini ya di Semarang, nanti di beberapa daerah kita copy paste. Nah, ini kita membuat program partisipasi dari anggota, jadi yang tergabung di koperasi untuk bisa bergabung gitu ya. Ini untuk satu area itu kurang lebih diperlukan dana berapa Bro Cak Jud? Sekitar hanya 2,5 sih pada dasarnya. Ya, tapi itu kebanyakan untuk beli tanahnya tapi. Nah, jadi kita dapat aset tanah malah. Nah, itu 2,5 itu dengan asumsi lahannya kita beli ya, Bro ya. Iya. Dan intinya begini, mungkin bisa saya kasih gambaran gini. Sampah itu kenapa kita ngomong bisnis dulu ya, karena ini kan anggota biar tahu paham. Jadi sampah itu kita untuk mengambil sampah atau mendapat sampah kita dibayar, intinya begitu. Kemudian kita mengolah sampahnya, hasil sampahnya bisa kita jual dan kita dapat uang. Jadi pada dasarnya mengolah sampah itu
kita berusaha aja atau memulai usaha sudah dapat uang, kemudian sudah dapat cuan lah intinya, dan cuan itu biasanya untuk membiayai transport dan SDM. Hasilnya itu murni untuk keuntungan usaha. Paling mudahnya begini, biar gambarnya begini. Hasil maggot itu kalau kita kasihkan ayam, itu berarti kita sudah dapat pakan murah. Sementara Caron Pokpan dan pertanian perusahaan pakan ternak yang lain, peternak yang lain biasanya biaya operasional atau biaya beternaknya itu 90%, 80%, 70% habis dipakan. Ketika kita dapat pakan yang murah dan gratis, otomatis kita bisa menjual produk ternak kita dengan lebih murah dan pasti bisa dikatakan minim saingan. Itu aja sih yang saya gambarkan, ingin saya sampaikan. Gitu, Bro Ketum, monggo dilanjut. Maaf kalau saya potong tadi. Oke, nggak apa-apa. Jadi ya poinnya kita punya dua model usaha ini yang kita mau coba fokuskan di tahap awal ini. Yang pertama tadi terkait dengan warung ya. Yang kedua terkait dengan sampah dan peternak integrated farming ya. Jadi kita ingin mengolah lahan itu, tapi lahan ini tentunya kalau di Semarang kan kebetulan punya akses untuk bekerjasama dengan pemerintah kecamatan ya, dengan kota, sehingga biaya terbesar dari usaha ini sudah tersolusikan. Tapi kalau ketika memang lahan nggak ada, ini yang menjadi kendala. Makanya kita coba bertahap ini ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jika lahan ada akan lebih mudah. Ya, kita berharap nanti model ini bisa kita bangun di beberapa kota kabupaten yang kita bisa mengakses lahannya tersedia gitu kan. Akan lebih mudah kita menjalankannya. Tapi ketika lahan itu kita harus beli, memang kita butuh effort lah untuk melakukan akuisisi lahannya gitu. Nah, di Semarang tadi yang saat ini di Banyumanik itu sudah dijalankan oleh Cak Jud. Kebetulan lahan itu disediakan oleh kecamatan, gitu kan? Nah, di daerah-daerah lain, jika ini bisa kita jalankan dan lahannya ada, ya mungkin kita bisa copy paste konsep yang ada di Banyumanik ya, untuk kita implementasikan lebih cepat, gitu loh. Mungkin itu gambaran program real kita terkait dengan usaha. Jadi ada dua tadi, wirausaha berbasis retail sama perdagangan ya, niaga, sama usaha berbasis lingkungan ya. Tadi yang kita sebut wirausaha hijau ya. Nah, selain itu tadi kan saya bilang ada 9 program, itu kita akan jalankan secara bertahap lah gitu ya. Tapi sementara ini biar ada hasil, kita akan fokus dulu untuk yang retail, warung GW, sama wirausaha hijau ini. Nah, dan ini semua kita jalankan di dengan badan hukum koperasi ya. Jadi sekilas koperasi kita, saya mau share ke teman-teman di sini. Koperasi kita itu ini saya mau share sedikit. Ini sudah setengah 10. Bentar, minta waktu tambahan sedikit. Jadi koperasi kita itu ya. Jadi kita sudah membentukkan, alhamdulillah semua sudah lengkap data-datanya. Nah, kita akan segera buat rekening ya, rekening atas nama koperasi, karena sebagai sebuah koperasi itu kan syarat anggotanya adalah simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, ini kita setelah rekening jadi, kita akan mulai nih untuk mengkolek simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Nah, usaha utama kita itu adalah terkait dengan tadi platform digital ya, gerbangwirausaha.id. Terus yang kedua ya aktivitas konsultasi manajemen. Terus ada pelatihan kerja, baik itu teknologi informasi dan komunikasi, industri kreatif, bisnis dan manajemen, terus pelatihan terkait pertanian dan perikanan. Nah, yang di Semarang itu rencananya Cak Jud, nanti kalau itu sudah berjalan, bisa juga kita melakukan pelatihan untuk terkait pertanian dan perikanan ini, Cak, gitu loh. Jadi pelatihannya kita lakukan di situ. Nah, usaha pendukungnya itu adalah perdagangan ini ya. Jadi kita melakukan perdagangan.
usaha tambahannya di sini kita ada unit simpan pinjam ya. Nah, disinilah kita berharap unit ini yang nanti bisa melakukan crowdfunding ya Pak, istilahnya teman-teman yang punya dana atau apa ditaruh di sini, terus akhirnya disalurkan untuk usaha-usaha yang kita jalankan ya under koperasi gitu. Jadi ini simpan pinjamnya mungkin belum ngarah simpan pinjam retail ya, mana orang nyimpan terus ada pinjaman retail, tapi pinjamannya kita sementara batasi untuk pinjaman misalnya tadi mendanai warung misalnya kan, itu kan modal warung itu kan 7,5 juta, mungkin nanti kita buka katakan Bro Luther punya tempat tapi dia butuh modal 7,5 juta, oke, untuk usaha yang tempat Bro Luther kita buatlah partisipasi, siapa yang mau ikut terlibat di sana, mungkin saweran 2,5 ya, begitulah kurang lebih ya. Nanti sistem bagi hasilnya kita pikirkan. Mungkin ini gambaran untuk diskusi atau paparan malam ini ya. Ya, karena waktu sudah tidak terasa, sudah 9:30 nih. Jadi mungkin sebelum saya tutup, saya ingin mungkin kalau ada pertanyaan terakhir sebelum menutup, nanti lebih lanjut kita komunikasi di grup WA. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Cukup ya, karena sudah malam, saya akhiri. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kita follow up atau kita berdialog, berdiskusi lebih lanjut di grup WA ya. Tadi mungkin tadi yang saya sampaikan ya Bro Julius ya, kaitan dengan yang simpan pinjam, kalau memang modulnya bisa dipakai untuk pencatatan teman-teman yang mau misalnya mau nyimpan, tapi nyimpannya sudah ada addressnya dibuatnya seolah-olah kan begitu, misalnya simpan untuk mendanai usaha yang mana gitu kan. Kita mungkin nanti kita formulasikan seperti itu, jadi bukan simpan pinjam seperti kebanyakan ya, unit simpan pinjam yang kebanyakan kan dia pokoknya naruh aja duit gitu kan, tapi kita akan buat sistemnya kurang lebih seperti itu untuk di tahap awalnya, karena kalau retail rasanya nanti banyak yang minjem daripada yang nyimpan gitu. Jadi Boleh proses kan skemanya kayak crowdfunding gitu ya nanti ya. nah, kurang lebih kita arahkan masih untuk skema crowdfunding dulu dengan kemasan koperasi, mungkin itu untuk tahap awal ini. Mungkin itu semua. Sekali lagi terima kasih buat om semua, bapak-bapak semua, teman-teman semua yang sudah bergabung di Zoom ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum dan Bapak Ibu semua. Pamit. Selamat Ya, malam.